Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Fitria Yuliar, NPM 10060319042. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas larutan isotonis. Larutan isotonis merupakan larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan jaringan yang bersangkutan. Suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan EnACl sebesar 0,45, natrium benzoat sebanyak 1,0 mg dengan EnACl sebesar 0,22, dan BHA sebesar 5,0 mg dengan EnACl 0,60, dan ditambahkan aquades hingga 5 ml. Pertanyaannya, A. Injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? B. Bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan dilakukan? Sebelum melakukan perhitungan, kita harus mengubah satuan miligram menjadi gram untuk masing-masing atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA. Kemudian dilakukan perhitungan larutan isotonis untuk 5 ml. NaCl yang dibutuhkan sebesar 0,9 gram per 100 ml kali 5 ml sama dengan 0,045 gram. Jadi, untuk mencapai isotonis, larutan tersebut harus mengandung NaCl sebesar 0,045 gram. Lalu, untuk mempermudahkan perhitungan, dilakukan metode pembuatan tabel yang berisi komponen, massa dalam gram, EnACl, gram dikali EnACl, persen, EnACl, dan persen dikali EnACl. Pertama, untuk atropin sulfat. Didapatkan gram dikali EnACl sebesar 0,0225. Untuk persentasenya sebesar 1%. Lalu, persentase dikali EnACl sebesar 0,0225. Yang kedua, untuk natrium benzoat. Didapatkan gram dikali EnACl sebesar 0,00022 dengan persentase sebesar 0,02. Lalu, persen dikali EnACl didapatkan 0,00022. Yang ketiga, BHA. Didapatkan gram dikali EnACl sebesar 0,003 dengan persentase sebesar 0,1. Lalu, persen dikali EnACl sebesar 0,003. Lalu, didapatkan jumlah gram dikali EnACl itu sama dengan jumlah dari persen dikali EnACl. Lalu jumlah ini kita bandingkan dengan kebutuhan untuk mencapai isotonis, yaitu sebesar 0,045 gram. Artinya, di dalam sediaan injeksi ini belum mencapai isotonis karena belum mencapai angka 0,045 gram. Lalu, untuk mencapai isotonis, kita dapat mengurangkan 0,045 dikurang dari jumlah gram NaCl. Didapatkan hasil 0,01928. Begitupun juga pada proses persentasenya. Artinya, untuk mencapai isotonis, NaCl yang dibutuhkan sebesar 0,01928. Kemudian, jika ternyata larutan setelah ditambah NaCl belum juga isotonis, maka dilakukan penambahan dekstrose, yaitu dengan cara membagi jumlah gram NaCl dengan NaCl dari dekstrose. Begitu juga dengan persentase. 0,01928 dibagi dengan NaCl dekstrose, yaitu sebesar 0,18. Didapatkanlah persentase sebesar 0,107
Kemudian dari persentase tersebut dijadikan gram dengan cara 0,107 dibagi 100 dikali 5 ml. Didapatkan 0,00535 gram. Jadi penambahan dextrose yang dibutuhkan adalah 0,00535 gram. Dari perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan larutan injeksi tersebut bersifat hipotonik, karena kadar NaCl di dalamnya hanya sebesar 0,02572 gram yang semestinya harus 0,045 gram. Untuk mencapai larutan yang isotonis, dilakukan penambahan dextrose sebanyak 0,00535 gram. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.